Halo sahabat cerita Insight, selamat datang kembali di channel kita. Di sini kamu akan menemukan kisah-kisah cinta penuh intrik, drama keluarga, dan kejutan yang bikin baper. Jadi, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini supaya makin banyak yang ikut menikmati cerita seru kita. Yuk! Langsung kita mulai ceritanya. Han Sujin, seorang wanita muda yang cantik namun keras kepala, baru saja menatap dirinya di cermin dengan gaun putih sederhana. Hari ini seharusnya menjadi hari bahagia bagi seorang pengantin. Tapi bagi Sujin, pernikahan ini terasa seperti penjara yang baru saja dibuka pintunya. Ia adalah pewaris grup Wang, sebuah perusahaan besar yang dibangun oleh almarhum kakeknya. Namun, sejak ibunya meninggal, kehidupannya dipenuhi intrik. Ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita ambisius bernama Choi Miran. Dan dari pernikahan itu, lahirlah seorang adik tiri, Yoon Hae-jin. Mereka berdua hanya punya satu tujuan, merebut seluruh warisan grup Hwang dari tangan Sujin. Kehidupan Sujin berubah total ketika kecelakaan itu terjadi. Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi tragedi. Mobil yang dikendarainya menabrak seorang pria Kang Junho. Tidak ada yang tahu bahwa pria itu sebenarnya adalah pewaris salah satu perusahaan terbesar di Korea, Kang Group. Semua orang hanya mengenalnya sebagai seorang pemuda sederhana, seolah tanpa masa depan. Kecelakaan itu membuat Junho terluka parah, dan gosip pun merebak kemana-mana. Bisikan-bisikan penuh cemoohan beredar. Dia pria yang kehilangan keperkasaannya, tidak akan pernah bisa membahagiakan seorang wanita lagi. Sujin mendengar semua itu. Hatinya diliputi rasa bersalah yang tak terkira. Ia tidak pernah berniat menghancurkan masa depan seorang pria. Namun, keluarganya justru melihat kesempatan emas di balik tragedi itu. Ayahnya, Hwang De-shik, dengan dingin berkata, "Kalau kau benar-benar merasa bertanggung jawab, Sujin, menikahlah dengan pria itu. Setidaknya dengan begitu, warisan kakekmu tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Ingat, hanya dengan pernikahanmu, saham perusahaan bisa tetap aman." Sujin terdiam. Pernikahan bukanlah sesuatu yang pernah ia bayangkan dengan cara seperti ini. Apalagi dengan seorang pria yang dianggap cacat. Pria yang kehilangan keperkasaannya. Namun tatapan penuh kebencian dari ibu tirinya membuatnya tak punya pilihan lain. Hari itu pun tiba. Pernikahan digelar dengan sederhana, nyaris tanpa kebahagiaan. Tidak ada bunga, tidak ada pesta megah. Hanya janji yang terucap di depan saksi dan para tamu yang berbisik-bisik menertawakan nasib pewaris grup Wang yang menikah dengan pria lemah. Di sampingnya, Kang Junho berdiri dengan tenang. Wajahnya tampan, namun sorot matanya sulit dibaca. Ia tidak menunjukkan amarah, tidak juga kesedihan. Seolah semua cibiran yang diarahkan kepadanya tidak pernah menyentuh hatinya. Saat cincin disematkan di jarinya, Sujin merasa dadanya sesak. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti dirinya yang ambisius dan penuh mimpi kini terikat dalam pernikahan yang tidak pernah ia inginkan. Setelah upacara usai, keluarga besar Sujin segera menunjukkan wajah asli mereka. Yoon Hae-jin, adik tirinya, mendekat sambil tersenyum sinis. "Ani, selamat ya. Kau akhirnya menikah dengan pria yang kehilangan keperkasaannya. Aku harap kau bahagia dengan suami sempurna pilihanmu." Sujin menahan air mata. Ia tahu, bagi Hae-jin dan ibunya, pernikahan ini hanya bahan ejekan. Tapi bagi dirinya, ini adalah beban tanggung jawab, beban kesalahan, dan beban untuk melindungi perusahaan keluarganya. Malam pertama pun tiba. Sujin duduk di tepi ranjang, gugup sekaligus bingung. Sementara Junho
Pria yang kini sah menjadi suaminya hanya tersenyum tipis. "Kau tidak perlu takut, Sujin Si," ucapnya lembut. "Aku tahu pernikahan ini bukan karena cinta. Aku juga tidak akan memaksa apapun darimu." Sujin tertegun. Kata-kata itu terasa menenangkan, sekaligus membingungkan. Bukankah pria ini seharusnya marah? Bukankah ia seharusnya merasa terhina? Tapi Junho justru menerima semuanya dengan ketenangan yang luar biasa. Hari-hari berikutnya, Sujin mulai mengenal sisi lain Junho. Meski dianggap pria lemah, ia ternyata sangat rajin membantu di rumah. Ia bahkan sering memasak, menyeduhkan teh hangat ketika Sujin pulang larut setelah rapat di kantor. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, setiap kali Sujin menatap mata suaminya, ia selalu merasa ada yang tersembunyi, seperti sebuah rahasia besar yang belum terungkap. Di luar sana, keluarga Sujin mulai merencanakan langkah berikutnya. Mereka tidak puas hanya dengan melihat Sujin terikat dengan pria yang dianggap tidak berguna. Mereka ingin lebih menguasai grup Wang sepenuhnya. Suatu malam, Sujin mendengar percakapan ibu tirinya dengan Haijin. "Tenang saja Haijin, pernikahan itu tidak akan bertahan lama. Begitu kita buktikan bahwa pria itu benar-benar kehilangan keperkasaannya, kita bisa gugat pembatalan pernikahan. Setelah itu, saham perusahaan akan jatuh ke tangan kita." Hati Sujin bergetar. Ia tidak tahu harus merasa apa, marah, sedih, atau takut. Hari-hari setelah pernikahan, Han Sujin semakin yakin bahwa rumah tangganya dengan Kang Junho bukanlah rumah tangga normal. Tidak ada malam penuh cinta, tidak ada sentuhan hangat yang biasanya diimpikan seorang istri. Semua orang tahu alasannya. Suaminya adalah pria yang kehilangan keperkasaannya. Namun, di balik semua itu, Sujin mendapati hal-hal yang mengejutkan. Pagi pertama setelah pernikahan, ia bangun dan mendapati meja makan sudah penuh dengan makanan hangat. Sup rumput laut, kimchi segar, dan bubur ayam ala rumahan tersaji rapi. Junho berdiri di dapur dengan celemek. "Aku tidak tahu makanan favoritmu, jadi ku buat yang sederhana. Semoga kau suka," katanya dengan senyum tipis. Sujin hanya bisa menatap, terdiam. Seumur hidup, ia tidak pernah dibangunkan dengan sarapan buatan tangan seseorang, apalagi seorang pria. Ayahnya terlalu sibuk, ibunya sudah lama tiada, dan ibu tirinya, jangankan memasak, memanggilnya dengan nada lembut saja jarang. Hari itu, untuk pertama kalinya, Sujin makan sarapan dengan perasaan hangat di dadanya. Semakin hari, Junho semakin menunjukkan sisi yang tak pernah ia duga. Ia bukan pria pemalas atau beban, seperti yang dituduhkan orang-orang. Justru sebaliknya, ia rajin membersihkan rumah, menjemput Sujin sepulang kerja, bahkan menemaninya lembur dengan hanya duduk diam sambil menyeduh teh. "Kau tidak harus melakukan semua ini," kata Sujin. Suatu malam ketika melihat Junho sedang menyetrika bajunya, Junho menoleh sebentar, lalu tersenyum. "Aku hanya tidak ingin kau merasa sendirian." Jawaban itu sederhana, tapi membuat Sujin terdiam lama. Meski hatinya perlahan melembut, Sujin tidak bisa menolak rasa curiga yang tumbuh. Ada sesuatu pada Junho yang tidak bisa ia pahami. Caranya berbicara, pilihan katanya, bahkan pengetahuannya tentang dunia bisnis, semuanya terlalu tinggi untuk seorang pria yang disebut tidak berguna. Suatu hari, Sujin pulang lebih awal dari kantor. Dari luar kamar, ia mendengar suara Junho di telepon. Suaranya berbeda, penuh wibawa. "Ya, pastikan saham itu tetap aman. Jangan biarkan pihak lawan tahu tentang rencana merger minggu depan. Kita harus bergerak cepat." Sujin terbelalak. Itu bukan percakapan seorang pria biasa. Itu percakapan seorang pemimpin.
seorang pebisnis, tapi saat ia masuk, Junho langsung menutup telepon dan tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. "Kau sudah pulang? Mau ku buatkan teh?" tanyanya santai. Sujin ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Apa yang sebenarnya sedang disembunyikan pria ini? Sementara itu, di luar rumah intrik keluarga semakin panas. Ibu tirinya, Choi Miran, mulai bergerak. Ia menghubungi pengacara untuk mencari celah membatalkan pernikahan Sujin. Dengan alasan medis, kita bisa membuktikan bahwa Kang Junho tidak pantas menjadi suami. Kalau pernikahan itu batal, semua saham akan kembali ke tangan kita, kata Miran dengan penuh ambisi. Yun Hae-jin, adik tiri Sujin, hanya tertawa kecil. Ani itu memang bodoh. Dia pikir menikahi pria yang kehilangan keperkasaannya bisa menyelamatkan posisinya? Kita lihat saja nanti. Dia pasti akan jatuh lebih rendah lagi. Mereka tidak tahu Junho sudah lama mengetahui niat busuk keluarga itu. Diam-diam, ia mulai mengatur strategi untuk melindungi Sujin. Malam itu, Sujin memutuskan untuk membuka percakapan. Ia duduk di ruang tamu, menatap Junho yang sedang membaca buku. "Aku tahu kau bukan pria biasa," katanya lirih. Junho menutup bukunya, menatapnya dengan mata yang sulit ditebak. "Apa maksudmu? Aku pernah mendengar teleponmu, cara bicaramu. Itu bukan cara bicara seorang pria yang kehilangan segalanya. Jadi, siapa kau sebenarnya?" Untuk pertama kalinya, Junho tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum samar, lalu berkata pelan, "Aku hanya seorang pria yang ingin dicintai apa adanya, Sujin Si. Bukan karena nama, bukan karena uang, dan bukan karena kekuasaan." Sujin terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya, membuatnya semakin bingung. Apakah ia harus percaya pada pria ini? Ataukah ada rahasia yang lebih besar lagi yang belum terungkap? Semakin lama, Sujin merasa dirinya ditarik ke dalam pesona Junho. Ia tidak lagi melihatnya sebagai pria yang kehilangan keperkasaannya, tapi sebagai seseorang yang penuh misteri sekaligus menenangkan. Namun, di balik semua senyum manis itu, Sujin tahu ada badai besar yang menunggu, dan ia hanya bisa bertanya-tanya apakah dirinya siap menghadapi kenyataan yang sebenarnya. Sujin mulai menyadari bahwa suaminya bukan pria biasa. Senyum tenang. Junho menyembunyikan sesuatu yang besar. Sementara itu, keluarga Sujin terus merencanakan kehancurannya. Rahasia yang sesungguhnya masih menunggu untuk terbongkar. Hari-hari berlalu, dan kehidupan rumah tangga Han Sujin bersama Kang Junho terlihat tenang di permukaan. Namun, di balik semua itu, intrik keluarga Sujin semakin memanas. Di ruang makan keluarga besar Wang, ayahnya, Wang Deshik, duduk dengan wajah muram. Di seberangnya, Choi Miran, ibu tiri Sujin, tersenyum penuh perhitungan, sementara putrinya, Yun Hee-jin, memainkan rambutnya dengan angkuh. "Aku sudah menghubungi pengacara. Ada celah hukum yang bisa kita gunakan," kata Miran. "Celah hukum apa?" tanya Deshik dengan nada curiga.
kita bisa menggugat pembatalan pernikahan itu dengan alasan medis. Semua orang tahu Kang Junho adalah pria yang kehilangan keperkasaannya. Itu bukti kuat bahwa ia tidak layak menjadi suami pewaris grup Hwang. Kalau pernikahan itu batal, saham otomatis kembali ke tangan kita. Yoon Hae-jin terkekeh sambil menyesap anggur. Ani itu benar-benar naif. Dia pikir menikahi pria tak berdaya bisa menyelamatkan warisannya. Justru ini kesempatan terbaik kita untuk menjatuhkannya. Di sisi lain, Sujin mendengar bisikan rencana busuk itu dari seorang pelayan yang setia padanya. Hatinya gelisah, tapi ia tidak bisa menunjukkan kelemahannya. Malam itu, Sujin kembali ke rumah dengan wajah lelah. Ia menemukan Junho sedang menulis sesuatu di meja kerjanya. Suaminya itu tampak begitu serius, seolah sedang merancang strategi perang. "Hari yang berat?" tanya Junho tanpa menoleh. Sujin menarik napas panjang. "Kau tahu, mereka berencana menggugat pembatalan pernikahan kita." Junho berhenti menulis, lalu menatapnya dengan mata tajam. "Dengan alasan aku pria yang kehilangan keperkasaannya, bukan?" Sujin terdiam, tak bisa membantah. Namun, bukannya terlihat marah, Junho justru tersenyum tipis. Biarkan saja mereka mencoba. Pada akhirnya, yang akan jatuh adalah mereka sendiri. Jawaban itu membuat Sujin bingung sekaligus penasaran. Apa maksud pria ini? Keesokan harinya, Sujin harus menghadiri rapat direksi di grup Hwang. Ruangan besar itu dipenuhi eksekutif senior, termasuk ayahnya, ibu tirinya, dan tentu saja Hae-jin. Di tengah rapat, Miran berdiri dan berbicara lantang. "Atas nama keluarga Wang, kami menuntut agar saham yang diwariskan kepada Sujin ditinjau ulang. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar ini berada di tangan seorang wanita yang menikah dengan pria tak berguna, pria yang kehilangan keperkasaannya?" Suasana ruangan hening seketika. Beberapa eksekutif saling berbisik, sebagian mulai meragukan kemampuan Sujin. Wajah Sujin memerah, bukan karena malu, tapi karena marah. Namun sebelum ia sempat membela diri, pintu rapat terbuka. Kang Junho melangkah masuk dengan tenang. Ia mengenakan jas hitam elegan, langkahnya mantap, dan tatapannya menusuk. Semua mata langsung tertuju padanya. "Siapa yang mengizinkan orang luar masuk rapat direksi?" seru salah satu eksekutif. Tapi Junho hanya tersenyum. Ia berdiri di samping Sujin dan berkata dengan suara yang tenang namun berwibawa, "Aku mungkin dianggap pria yang kehilangan keperkasaannya, tapi jangan pernah ragukan kemampuanku melindungi istriku. Jika ada yang berani merendahkannya lagi, maka mereka harus berhadapan denganku." Ruang rapat seketika gempar. Tidak ada yang berani membantah sorot matanya yang penuh keyakinan. Bahkan Miran dan Hae-jin pun kehilangan kata-kata, meski wajah mereka merah karena marah. Sepulang rapat, Sujin menatap Junho dengan bingung. "Bagaimana kau bisa masuk rapat itu? Dan bagaimana kau bisa bicara seperti seorang pemimpin sejati?" Junho hanya tersenyum samar. "Kau akan tahu pada waktunya, Sujin Si. Untuk sekarang, percayalah padaku." Kata-kata itu membuat Sujin semakin gelisah. Ada begitu banyak hal yang tidak ia ketahui tentang suaminya. Beberapa hari kemudian, Sujin menemukan sesuatu yang mengejutkan. Saat ia sedang membersihkan meja kerja Junho, sebuah map jatuh. Di dalamnya ada dokumen saham, kontrak bisnis, dan bahkan surat kepemilikan perusahaan raksasa, Kang Group. Matanya membelalak. Kang Group adalah salah satu konglomerat terbesar di Korea, bahkan lebih besar dari grup Hwang. Tapi apa hubungannya semua ini dengan Junho? Ketika ia menatap nama di dokumen itu, darahnya seakan berhenti mengalir. "Seiyo, Kang Junho." Tangan Sujin bergetar. Selama ini, pria yang dianggap lemah
Pria yang kehilangan keperkasaannya ternyata menyembunyikan identitas sebagai salah satu orang paling berpengaruh di negeri ini. Rahasia besar perlahan terkuak. Sujin baru saja menemukan bahwa suaminya bukan pria biasa. Namun, apa alasan Junho menyembunyikan identitas aslinya? Dan apa yang akan terjadi ketika keluarga Sujin mengetahui kebenaran ini? Sujin terduduk di kursi kerjanya, map berisi dokumen Kang Group masih di tangannya. Nafasnya memburu, tangannya gemetar, dunia yang ia kenal seakan terbalik. Suaminya, pria yang semua orang hina, sebagai pria yang kehilangan keperkasaannya, ternyata pemilik kerajaan bisnis yang bahkan lebih besar dari grup Huang. Malam itu, ketika Junho pulang, Sujin langsung menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tegang, matanya menatap lurus tanpa berkedip. Kau harus menjelaskan ini. Ia melemparkan map ke meja. Dokumen-dokumen berserakan. Junho menatap tumpukan kertas itu, lalu menghela napas panjang. Aku tahu, pada akhirnya kau akan menemukannya. Sujin melangkah maju. Suaranya bergetar antara marah dan bingung. Kenapa kau menyembunyikan ini? Kenapa berpura-pura menjadi pria biasa? Bahkan membiarkan semua orang merendahkanmu? Junho menatap istrinya dalam-dalam. Tatapannya tenang, tapi ada luka lama yang bersembunyi di baliknya. Karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus padaku, Sujin. Selama ini, semua orang mendekatiku hanya karena kekuasaan dan uang. Aku ingin melihat apakah ada yang bisa menerima aku meski dunia menganggapku pria yang kehilangan keperkasaannya. Hati Sujin bergetar. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk relung terdalamnya. Ia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Junho duduk, menunduk sejenak, lalu melanjutkan. Kecelakaan itu memang membuatku kehilangan sebagian fungsi tubuh. Aku tidak menyangkal. Tapi aku tidak pernah kehilangan tekad. Mereka boleh meremehkanku sebagai pria, tapi tidak ada yang bisa merenggut jiwaku sebagai seorang pemimpin. Sujin menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai menetes tanpa ia sadari. Selama ini, ia mengira Junho hanyalah beban, seseorang yang dipaksakan ke dalam hidupnya. Tapi sekarang, yang ia lihat adalah seorang pria dengan luka, kekuatan, dan rahasia besar. Malam itu, untuk pertama kalinya, percakapan mereka tidak lagi tentang kebencian atau kewajiban. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang dalam. Keesokan harinya, Sujin menghadiri makan malam keluarga. Kali ini, Junho ikut hadir. Seperti biasa, ibu tirinya, Miran, dan adik tirinya, Haijin, tidak bisa menyembunyikan rasa jijik dan sinis mereka. Oh, jadi pria ini masih punya keberanian untuk datang, sindir Haijin, sambil menatap Junho dari ujung kepala hingga kaki. Miran menambahkan dengan senyum dingin. Rasanya tidak pantas kalau seorang pria yang kehilangan keperkasaannya duduk di meja pewaris grup. Huang Sujin seharusnya lebih tahu diri. Ayah mereka, Huang Deshik, hanya menghela napas, tampak pasrah dengan pertengkaran yang tak kunjung usai. Tapi kali ini, Junho tidak tinggal diam. Ia tersenyum tipis, lalu membuka mulutnya dengan suara yang tenang, namun menusuk. Lucu sekali mendengar itu. Padahal, kalau kalian punya informasi yang cukup, kalian akan tahu, grup Weng hanyalah bayangan kecil jika dibandingkan dengan Kang Group. Meja makan langsung hening. Semua orang menoleh, menatap Junho dengan wajah terkejut. Apa maksudmu? Tanya Miran dengan suara gemetar. Junho merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah kartu nama berlapis emas, dan meletakkannya di meja. Nama itu tertulis jelas, Kang Junho, CEO, Kang Group. Wajah Miran pucat seketika. Jin menutup mulutnya,
Matanya melebar tak percaya. Ayah Sujin bahkan sampai menjatuhkan sendoknya. Kau CEO Kang Group? Suara Dishik bergetar. Junho hanya mengangguk pelan. Dan aku juga pemegang saham mayoritas di beberapa perusahaan yang selama ini menopang grup Wang. Jadi, jika kalian berpikir bisa menjatuhkan Sujin dengan mencabut warisannya, pikirkan lagi. Kalimat itu menghantam meja makan seperti petir di siang bolong. Miran dan Haijin saling berpandangan. Wajah mereka diliputi panik. Semua rencana licik mereka seketika hancur berkeping-keping. Sujin menatap suaminya. Masih sulit percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pria yang selama ini ia kira hanyalah suami bermasalah, ternyata bisa membalikkan keadaan hanya dengan beberapa kalimat. Setelah makan malam itu, rumor pun menyebar cepat. Dunia bisnis Korea diguncang oleh. Setelah identitas Junho terungkap, kehidupan Sujin berubah drastis. Orang-orang yang dulu mencibirnya kini mulai menyanjung. Rekan bisnis, keluarga besar, bahkan para karyawan grup Wang menatapnya dengan hormat. Ia bukan lagi wanita bodoh yang menikahi pria yang kehilangan keperkasaannya, melainkan istri seorang CEO besar. Namun, perubahan itu tidak membawa kedamaian. Justru, badai baru mulai terbentuk. Di balik pintu kamar mewahnya, Miran duduk dengan wajah tegang. Tangannya menggenggam gelas anggur. Suaranya penuh racun. Aku tidak akan membiarkan gadis itu menang. Sujin hanya anak dari wanita murahan yang dulu merebut suamiku. Dan sekarang, dia ingin merebut semuanya dariku. Haijin duduk di sisi ibunya, menatap ibunya dengan tatapan penuh dendam. Ibu, kita tidak bisa melawan Kang Group dengan kekuatan. Mereka terlalu besar, tapi kita bisa menghancurkan mereka dari dalam. Kau tahu, bukan? Miran menyipitkan mata. Yah, Junho boleh kaya dan berkuasa, tapi dia tetap pria yang kehilangan keperkasaannya. Dunia bisnis mungkin kagum padanya, tapi di balik pintu, gosip bisa menghancurkan segalanya. Kita hanya perlu meniupkan sedikit api. Keesokan harinya, gosip mulai menyebar. Majalah gosip, portal berita hiburan, hingga forum anonim dipenuhi dengan satu topik. Benarkah Kang Junho, CEO muda Kang Group, pria yang tidak mampu menjadi suami sejati? Judul-judul artikel sensasional bermunculan. Kekayaan bukan segalanya. CEO Kang Group dihantui rahasia gelap pernikahan Sujin. Hanya kedok kebenaran di balik rumah tangga pewaris grup. Hwang Sujin membaca berita itu di ruang kerjanya. Tangannya bergetar, wajahnya memerah. Ia merasa marah sekaligus terluka. Bagaimana mungkin gosip kotor ini bisa tersebar begitu cepat? Ketika Junho masuk ke ruangannya, Sujin berdiri dengan mata berkaca-kaca. Kenapa mereka tega? Kenapa mereka harus mengungkit-ungkit tentangmu dengan cara seperti ini? Junho mendekat, menatap istrinya lembut, lalu menghapus air mata di pipinya. Biarkan saja, mereka hanya mencoba membuatku jatuh. Tapi, aku sudah terlalu lama hidup dengan stigma itu, Sujin. Mereka bisa merendahkan tubuhku, tapi mereka tidak bisa menyentuh hatiku atau menjatuhkan apa yang kita bangun. Sujin menggenggam tangan suaminya erat-erat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa kuatnya Junho menghadapi luka lamanya. Namun, serangan Miran tidak berhenti di situ. Ia menyewa pengacara handal dan mengajukan gugatan pembatalan pernikahan Sujin dan Junho. Alasannya, pernikahan batal demi hukum karena suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai pria. Sidang keluarga digelar. Ruangan itu penuh dengan wajah-wajah serius. Sujin duduk di samping Junho. Sementara di seberang meja, Miran dan Haijin tersenyum puas. Pengacara Miran berbicara dengan suara lantang. Yang mulia, kami memiliki bukti medis yang menyatakan bahwa Tuan Kang Junho
mengalami kondisi yang membuatnya tidak berdaya sebagai pria. Oleh karena itu, pernikahan ini tidak sah dan Nyonya Sujin tidak berhak atas warisan grup Wang. Ruangan bergemuruh. Semua orang berbisik-bisik. Sujin menunduk. Wajahnya merah padam. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Junho berdiri. Tatapannya tenang, suaranya mantap. Kalian ingin bukti? Baiklah. Tapi bukan aku yang akan membuktikan, melainkan istriku. Karena dialah yang tahu kebenarannya lebih dari siapapun. Sujin terkejut, menoleh pada Junho dengan mata membesar. Opa, apa maksudmu? Junho menggenggam tangannya. Katakan yang sebenarnya. Sujin, apakah aku pria yang benar-benar kehilangan keperkasaannya? Ataukah mereka hanya berbohong? Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Sujin. Ia menelan ludah, lalu berdiri perlahan. Wajahnya merah, tapi matanya penuh keyakinan. Junho adalah suami yang sesungguhnya. Mungkin ia terluka oleh kecelakaan masa lalu, tapi itu tidak pernah membuatnya kurang sebagai pria. Dialah pria yang selalu membuatku merasa dicintai, dihargai, dan ya, ia pria seutuhnya di mataku. Jadi, jangan pernah lagi kalian berani menghina suamiku di hadapanku. Kalimat itu meledak seperti petir. Semua orang tercengang. Bahkan ayah Sujin, Desik, menatapnya dengan bangga untuk pertama kalinya. Miran dan Haijin terdiam. Wajah mereka pucat pasi. Gugatan mereka runtuh hanya dengan satu kesaksian Sujin. Setelah sidang, Sujin dan Junho berjalan keluar bergandengan tangan. Di depan mereka, puluhan wartawan menunggu. Mikrofon diarahkan, kamera menyala, dan pertanyaan-pertanyaan menyerang dari segala arah. Namun kali ini, Junho tidak bersembunyi. Ia berdiri di hadapan semua orang, tersenyum tipis, dan berkata lantang, "Aku Kang Junho, CEO Kang Group. Dunia boleh tahu, aku memang pernah dicap." Beberapa minggu setelah sidang, keadaan mulai mereda. Gosip tentang kelemahan Junho berangsur-angsur hilang, berganti dengan kekaguman atas keberaniannya menghadapi media. Kang Group semakin kuat, Grup Wang pun kembali stabil berkat kerjasama keduanya. Tapi, di balik senyum hangat dan genggaman tangan, ada satu bayangan yang tak bisa hilang dari hati Sujin. Kebohongan. Malam itu, mereka duduk bersama di balkon rumah. Angin malam berhembus lembut. Bintang-bintang bertaburan di langit. Sujin memandang Junho lama sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Kenapa kau tidak pernah jujur sejak awal, Opa? Kenapa harus menyamar, berpura-pura jadi pria yang kehilangan keperkasaannya, bahkan membiarkan aku menanggung hinaan bersama?" Junho terdiam sejenak, menatap langit, lalu ia menjawab dengan nada berat, "Aku takut, Sujin, takut kalau kau menikah denganku hanya karena namaku, kekayaanku. Aku ingin tahu, apakah ada yang bisa mencintaiku meski aku tampak tak berharga?" Sujin menggenggam gelas di tangannya erat-erat. Air matanya jatuh. "Tapi kau menyakitiku dengan caramu, Opa. Kau membuatku hidup dalam kebohongan. Aku membelamu, berjuang untukmu. Padahal kau selalu tahu kebenarannya." Suasana menjadi hening. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Sujin bangkit dari kursinya, meninggalkan Junho sendirian di balkon. Keesokan harinya, Miran dan Haijin mencium peluang emas. Mereka mendengar kabar bahwa Sujin mulai menjaga jarak dari suaminya. Tanpa ragu, mereka mengirim seorang pria tampan bernama Han Kyu, seorang pengusaha muda yang diam-diam punya utang budi pada Miran. Han Kyu sengaja mendekati Sujin dengan pura-pura peduli. Ia muncul saat Sujin sendirian di kantor, menawarkan bahu untuk bersandar, menghiburnya dengan kata-kata manis. "Nyonya Sujin, kau terlalu berharga.
untuk hidup dalam kebohongan. Kau layak dicintai dengan jujur, tanpa rahasia, tanpa luka. Kata-kata itu menghantam hati Sujin yang sedang rapuh. Meski ia tidak pernah berpikir untuk mengkhianati Chunho, hatinya mulai goyah. Sementara itu, Chunho berusaha keras memperbaiki hubungan mereka. Ia menyiapkan kejutan-kejutan kecil, bunga di meja kerja, kalung emas yang pernah diinginkan Sujin, bahkan surat cinta yang ditulis dengan tangannya sendiri. Namun, semua itu belum cukup menghapus rasa kecewa di hati istrinya. Suatu malam, Chunho pulang lebih awal, berharap bisa makan malam bersama Sujin. Tapi betapa terkejutnya ia saat melihat istrinya sedang duduk bersama Han Kyul di kafe dekat rumah. Mereka tampak berbicara serius, dan dari kejauhan, seolah sangat dekat. Darah Chunho mendidih. Ia melangkah masuk, suaranya tajam. "Apa yang kau lakukan di sini, Sujin?" Sujin terperanjat. Ia berdiri dengan wajah pucat. "Opa, aku hanya..." Han Kyul tersenyum tipis, bangkit, lalu menyodorkan tangannya pada Chunho. "Aku hanya menemani Nyonya Sujin, tidak lebih." Tangan itu tidak disambut. Chunho menatapnya dingin, lalu menggenggam tangan istrinya kuat-kuat. "Dia tidak butuh ditemani siapapun selain aku." Mereka keluar dari kafe tanpa sepatah kata. Sepanjang jalan pulang, Sujin hanya menunduk, sementara genggaman tangan Chunho begitu kuat hingga terasa menyakitkan. Malam itu, di kamar mereka, pertengkaran hebat pecah. "Apa kau sudah bosan padaku, Sujin? Apa aku tidak cukup sebagai suamimu?" teriak Chunho dengan mata memerah. Sujin membalas dengan air mata. "Bukan begitu, aku tidak mengkhianatimu, Opa, tapi aku lelah hidup dalam kebohonganmu." Han Kyul hanya mendengarkan. "Sesuatu yang tidak kudapat darimu belakangan ini." Kata-kata itu menusuk hati Chunho lebih dalam dari pisau manapun. Ia menunduk, suaranya parau. Aku hanya takut kehilanganmu." Sujin menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh. Hubungan mereka berada di ujung jurang, bukan karena orang lain, tapi karena luka kepercayaan yang belum sembuh. Di sisi lain, Miran dan Haijin tertawa puas mendengar kabar pertengkaran itu. "Bagus sekali," ujar Miran sambil meneguk anggurnya. "Biarkan mereka saling menghancurkan. Pada akhirnya mereka sendiri yang akan membuka jalan bagi kita untuk mengambil alih semuanya." Cinta Sujin dan Chunho diguncang, bukan lagi oleh gosip atau intrik luar, tapi oleh rasa sakit akibat kebohongan yang lama disembunyikan. Kepercayaan mereka runtuh, dan musuh-musuh di sekitar hanya menunggu waktu untuk menusukkan belati terakhir. Sejak pertengkaran besar itu, hubungan Sujin dan Chunho membeku. Mereka masih tinggal di rumah yang sama, masih duduk di meja makan yang sama, tapi jarak di hati mereka semakin jauh. Sujin sering termenung di balkon, menatap bulan sendirian. Chunho, di sisi lain, larut dalam pekerjaan, tapi sesekali diam-diam menatap istrinya dengan mata penuh penyesalan. Malam itu, Chunho duduk di ruang kerjanya. Di hadapannya, puluhan surat cinta yang ia tulis tapi tak pernah berani ia berikan. Ia menunduk, memijit pelipisnya, lalu bergumam, "Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi dariku." Keesokan harinya, Chunho menyiapkan kejutan besar. Ia menyewa satu ballroom hotel bintang 5, mengundang wartawan, pengusaha, bahkan tokoh masyarakat. Sujin tidak tahu apa-apa. Ia hanya menerima undangan dari sekretaris untuk menghadiri acara makan malam perusahaan. Saat Sujin masuk, ia terkejut melihat ruangan penuh orang. Lampu sorot diarahkan ke panggung, dan di tengah panggung berdiri Chunho dengan setelan jas hitam elegan. Mikrofon di tangannya bergetar, tapi suaranya mantap. "Saudara-saudara sekalian, malam ini
Aku tidak berbicara sebagai CEO Kang Group. Bukan juga sebagai pemegang saham perusahaan manapun. Malam ini, aku hanya seorang pria. Seorang suami yang ingin menyampaikan isi hatinya. Ruangan langsung hening. Semua mata tertuju padanya. Junho melanjutkan, tatapannya lurus ke arah Sujin. Aku, Kang Junho, ya. Aku pernah dianggap pria yang kehilangan keperkasaannya. Aku pernah bersembunyi di balik kebohongan. Menyamar hanya untuk mencari cinta sejati. Dan dalam proses itu, aku menyakiti wanita yang paling kucintai, Sujin. Suara Junho mulai bergetar. Tapi ia tidak berhenti. Aku minta maaf, aku menipumu. Aku membiarkanmu menanggung aib bersamaku. Tapi ketahuilah, setiap hari sejak aku mengenalmu, aku hanya ingin melindungimu. Aku mencintaimu sejak kita masih di sekolah menengah. Dan perasaan itu tidak pernah berubah. Sujin terperangah. Air matanya menetes tanpa bisa ia cegah. Ia tidak pernah tahu bahwa Junho sudah menyukainya sejak mereka remaja. Junho berlutut di depan semua orang, mengeluarkan sebuah cincin dari saku jasnya. Aku tahu aku sudah menikah denganmu. Tapi malam ini, izinkan aku melamarmu sekali lagi. Kali ini, tanpa kebohongan, tanpa penyamaran. Hanya aku, pria yang mencintaimu dengan seluruh jiwa. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Wartawan mengambil gambar. Para tamu bertepuk tangan meriah. Tapi, yang paling penting, hati Sujin luluh. Ia maju dengan langkah gemetar, lalu berdiri di hadapan Junho. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Opa, aku marah padamu. Aku sakit hati karena kebohonganmu. Tapi aku juga tahu, aku tidak pernah bisa membencimu. Karena jauh di lubuk hatiku, aku juga sudah jatuh cinta padamu." Tepuk tangan kembali bergema. Junho memasangkan cincin itu di jarinya, lalu memeluk Sujin erat-erat di depan semua orang. Namun, di sudut ruangan, dua pasang mata menatap dengan penuh kebencian. Miran dan Haijin, wajah mereka memerah, menahan amarah. Tidak mungkin mereka bisa bersatu kembali. Gumam Miran dengan rahang terkatup keras. Haijin mengepalkan tangan. Kalau mereka bersatu, habislah kita harus lakukan sesuatu, Ibu. Kali ini tidak boleh ada ampun. Keesokan harinya, media dipenuhi dengan berita CEO Kong Kon Ho melamar ulang istrinya di depan publik. Foto-foto Junho berlutut di depan Sujin tersebar luas. Menjadi viral bagi publik, itu adalah kisah cinta sejati yang menginspirasi. Tapi bagi musuh-musuh mereka, itu adalah pengingat bahwa pasangan ini semakin kuat. Sujin merasa hatinya jauh lebih tenang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa cintanya dengan Junho tidak lagi didasari rasa bersalah atau kontrak semata. Ini adalah cinta sejati yang tumbuh dari luka, air mata, dan perjuangan. Malam itu, di balkon rumah mereka, Sujin menyandarkan kepalanya di bahu Junho. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan. "Opa, mulai hari ini, jangan pernah ada kebohongan lagi di antara kita," bisik Sujin. Junho mengecup keningnya. "Aku janji, Sujin, tidak ada lagi rahasia, hanya cinta." Cinta yang sempat hancur, kini kembali dipersatukan. Tapi di balik kebahagiaan itu, bayangan gelap masih mengintai. Miran dan Haijin belum mengucapkan kata terakhir mereka. Badai terakhir sedang menunggu di ujung jalan. Malam itu, setelah momen lamaran ulang yang menggetarkan hati publik, Junho dan Sujin merasa dunia akhirnya berpihak pada mereka. Namun, mereka tidak tahu, badai terakhir sudah menunggu. Beberapa hari kemudian, saat Junho hendak berangkat kerja, tiba-tiba
pintu rumah mereka digedor keras. Polisi berdiri di depan pintu, membawa surat perintah penggeledahan. Tuan Kong, Junho, Anda dituduh melakukan penggelapan dana perusahaan. Kami mohon kerjasamanya. Sujin terkejut. Tidak mungkin. Suamiku tidak mungkin melakukan hal itu. Namun polisi tetap memaksa masuk. Junho digelandang keluar dengan borgol di tangannya. Wartawan yang entah dari mana bermunculan, kamera dan mikrofon diarahkan padanya. Miran dan Haijin muncul di kerumunan, pura-pura menangis. Kami tidak tahu dia sekejam ini, ucap Haijin sambil menutupi wajahnya dengan sapu tangan. Sujin melihatnya, matanya langsung tahu. Semua ini jebakan mereka. Di ruang interogasi, Junho dipaksa mengaku. Bukti palsu sudah disiapkan dengan rapi oleh Miran, dokumen transfer, tanda tangan, bahkan rekaman suara yang dimanipulasi. Namun, Junho tidak gentar. Ia hanya berkata dengan tenang, "Aku tidak bersalah, dan cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap." Sujin tidak tinggal diam. Ia teringat sesuatu. Sebuah flash disk yang pernah diberikan mendiang ayah Junho kepadanya. Saat dibuka, ternyata isinya adalah salinan asli laporan keuangan perusahaan dan catatan pribadi ayah Junho. Di dalamnya ada bukti jelas bahwa Miranlah yang selama ini menyelewengkan dana perusahaan menggunakan nama Junho sebagai tameng. Dengan bukti itu, Sujin berlari ke kantor kejaksaan. Ia tidak peduli dengan teriakan wartawan. Ia hanya tahu satu hal, menyelamatkan suaminya. Sidang digelar, ruang pengadilan penuh sesak. Miran duduk dengan wajah angkuh, yakin Junho akan angkur. Hakim membuka persidangan. Tuan Kong Chong Kon Ho dituduh menggelapkan dana perusahaan sebesar 50 miliar won. Bagaimana pembelaan Anda? Junho berdiri dengan tegak. Saya tidak bersalah, Yang Mulia. Dan istri saya, Kang Sujin, akan membuktikannya. Semua mata tertuju pada Sujin yang maju ke depan dengan penuh keyakinan. Ia menyerahkan flash disk itu kepada hakim. Di layar besar, bukti diputar, catatan asli, video lama ayah Junho yang memberi pesan terakhir, dan jejak transaksi keuangan yang jelas-jelas mengarah pada Miran. Ruangan bergemuruh. Miran pucat, Haijin gemetar. Hakim mengetukkan palu. Berdasarkan bukti otentik ini, tuduhan terhadap Tuan Kang Junho gugur. Sebaliknya, Kang Miran dan rekannya, Choi Haijin, dinyatakan bersalah atas penggelapan dana perusahaan dan pencemaran nama baik. Miran berteriak histeris, "Tidak, ini tidak mungkin. Aku seharusnya yang berkuasa. Bukan dia, bukan anak itu." Namun polisi langsung memborgolnya bersama Haijin. Saat sidang usai, Junho memeluk Sujin erat-erat di depan semua orang. "Kamu telah menyelamatkanku." Untuk kedua kalinya, Sujin tersenyum sambil menahan tangis. "Bukankah sudah kukatakan, mulai sekarang, kita berjuang bersama. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rahasia." Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka berubah drastis. Tanpa Miran, perusahaan akhirnya bebas dari intrik. Junho mengembalikan semua aset ke jalur yang benar. Ia memimpin dengan integritas, membuat karyawan bangga bekerja di bawahnya. Sujin juga menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia membuka galeri seni kecil yang memamerkan karya-karya seniman muda. Sesuatu yang dulu hanya menjadi mimpi, Junho selalu mendukungnya penuh. Suatu sore, mereka duduk di taman belakang rumah, menikmati secangkir teh. "Opa," kata Sujin pelan. Sahut Junho sambil menoleh. Sujin tersenyum hangat. "Aku hamil." Junho terjiung, matanya membesar, lalu perlahan berkaca-kaca. Ia memeluk istrinya erat-erat. Terima kasih Sujin."
Kau telah memberiku segalanya. Waktu berlalu. Beberapa tahun kemudian, di sebuah taman bermain, tampak seorang anak laki-laki kecil berlari sambil tertawa. Junho mengejarnya dengan riang, sementara Sujin duduk di bangku taman, menggendong bayi perempuan mereka. Mata Sujin menatap keluarga kecilnya dengan penuh rasa syukur. Semua penderitaan, air mata, dan luka di masa lalu kini terbayar dengan kebahagiaan sederhana ini. Closing narasi penutup video. Dan begitulah akhir kisah cinta Kang Junho dan Kang Sujin. Dari kebohongan, aib, dan perjuangan melawan fitnah, mereka akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Bukankah hidup memang seperti itu? Sahabat cerita Insight, penuh badai, tapi jika kita bertahan, akan ada pelangi di ujung jalan.